Halo, selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih semuanya yang udah join acara YT atau Young Entrepreneurs Talk pada sore hari ini. Kita kehadiran dua speakers yang sangat menarik, yang hebat, yaitu Pak Michael Sung dan juga Pak Gerald. Dan tidak kalah hebatnya, ini akan YT kali ini akan dimoderatori oleh Pak Karyana. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya James Antonius. Saya adalah section head dari Binus Startup Accelerator. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih, apa sih Binus Startup Accelerator? Jadi pada sore hari ini, mungkin sebelum kita mulai YT-nya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Binus Startup Accelerator. Nah, apa sih Binus Startup Accelerator? Jadi Binus Startup Accelerator adalah customized program for students founder, especially Binusian, yang tertarik pada entrepreneurship dan melanjutkan usahanya di entrepreneurship. Nah, tujuan kita tuh sebenarnya untuk membantu para students founder ini to foster and empower them to be entrepreneurs and also to make impact to the society. Nah, untuk Binus Startup Accelerator sendiri sebenarnya kita nggak ada industrinya, jadi our industry is pretty agnostic, tapi kita tertarik pada 4 industri, yaitu adalah Neoplay Technology, yang including AI, AR, IoT, dan sebagainya. Dan juga selain itu, kita tertarik dengan health tech, edutech, dan juga agritech. Nah, apa aja sih program-program dari Binus Startup Accelerator sendiri? Kita banyak sekali programnya, tapi kita punya main program ada 4, yaitu yang pertama adalah chatbot, yang merupakan Community Development Learning Group. Kita punya WhatsApp group, di mana dalamnya ada mentor dan juga peserta-peserta yang tertarik pada bidang entrepreneurship. Di dalam grup ini, para peserta atau partisipasinya bisa belajar banyak dari mentornya. Jika mereka ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke mentornya juga. Nah, selain itu kita ada Young Entrepreneurs Talk, yaitu adalah acara pada sore hari ini. Ini adalah talks by expert and also entrepreneurs, dan juga adalah networking event. Jadi after this event, jika kalian ingin bergabung di chatbot yang tadi, bisa juga network dengan para speakers-nya atau speaker-speaker sebelumnya juga. Nah, selain itu kita juga ada namanya Bisa Expo, di mana kita membawa para startup yang tertarik untuk bertemu langsung dengan para investor. Jadi mereka bisa mendapatkan langsung feedback dari para investor itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Accelerator. Jadi Accelerator adalah program acceleration kita. It's like a 3 months program di mana para startups yang bergabung akan mendapatkan mentorship while they are running their business. Nah, jadi ini adalah acara-acara yang sudah kita lakukan. Jadi selain Accelerator program dan YT, kita juga memaintain hubungan kita dengan alumni-alumni dari Binus Startup Accelerator itu sendiri. Nah, jika kalian tertarik tertarik tentang Binus Startup Accelerator atau tertarik bergabung dengan program kita, bisa follow juga kita punya Instagram untuk mendapatkan update and news, the latest news about our events. Dan juga kalau ada pertanyaan, boleh juga langsung di DM di Instagram kita juga. Pada sore hari ini, kita bekerja sama dengan Great Nusa untuk membawakan acara YT pada sore ini. Jadi, Great Nusa sendiri adalah learning platform di mana kalian bisa belajar tentang banyak hal. Nah, untuk saat ini, ya Great Nusa masih free. Jadi, kalau kalian tertarik untuk belajar sesuatu dari topik-topik tertentu yang ada di Great Nusa, boleh di-explore after this event. Sekian sih dari saya. Jika nanti ada pertanyaan atau mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa email di startups@binus.edu atau langsung ke Instagram kita aja, @binus_startup_accelerator. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada Pak Karyana sebagai moderator kita pada sore hari ini. Silakan, Pak. Oke, thank you, James. Selamat siang, sore semuanya, Pak Gerald, Pak Michael, dan juga para peserta yang sudah hadir di YT 6 kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sore ini kita bisa belajar banyak dari Pak Michael dan Pak Gerald yang berkiprah di industri lebih dulu daripada teman-teman mahasiswa. Dan kita coba ngobrol-ngobrol santai ya sore ini. Apa sih yang menjadi
pembelajaran di startup dan kenapa kok kayaknya susah banget ya startup. Ya, nggak ada yang mudah ya bisnis sih. Nah, mudah-mudahan kita sore ini kita bisa belajar dan yang mengambil hikmahnya. Oke, mungkin sebagai perkenalan awal, mungkin saya minta dari Pak Michael dulu mungkin ya untuk introduction. Apa sih yang menjadi background Anda ya, family mungkin dari education, karir mungkin nanti setelah dari Pak Michael introduction mungkin dengan Pak Gerald. Silakan Pak Michael. Terima kasih Pak Karyana. Selamat sore semuanya. Ini mungkin bisa saya share screen nggak ya? Mestinya sih bisa ya Pak. Mestinya bisa. Bisa ya. Oke, saya langsung termasuk materi presentasi aja kali ya, langsung deh, biar jelas semua. Jadi topik hari ini kan sebenarnya what matters, measuring what matters basically in entrepreneurship and in life. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya fokusnya kemana sih? Kalau orang kadang-kadang yang udah punya bisnis sendiri, terlalu banyak kegiatannya, terlalu banyak pursuit-nya, jadi kadang-kadang tidak terfokus jalannya kemana, sudah kesini kesana gitu loh. Jadi emang sebenarnya kita harus fokus kemana gitu kan sebagai entrepreneur atau maupun sebagai pengusaha lah gitu. Nah sebenarnya ini secara latar belakang aja, saya tahun ini baru umur 30 tahun, jadi masih cukup muda lah, baru lulus juga sih, nggak terlalu lama kok, baru lulus 9 tahun aja dari Babson. Mulai jenjang karir saya sebenarnya di EY Indonesia sebagai konsultan, dan setelah itu baru ke PE analyst di Principia, dan di tahun 2015 saya bergabung dengan perusahaan keluarga saya. Sebenarnya Average High-Tech itu perusahaan keluarga saya yang berjalan di bidang textile manufacturing, dan kita juga ada supply ke banyak-banyak brand maupun lokal dan ekspor juga ke brand-brand besar dunia. Nah, kebetulan saya mulainya juga, kalau kalian bisa lihat karir saya mulainya dari konsultan, saya terus jadi di finance, dan saya masuk di operations, dan waktu saya diangkat sebagai direktur di anak perusahaan kita itu Primara Juli, saya diangkat sebagai direktur purchasing. Dan waktu diangkat sebagai direktur di Evershine Group-nya sendiri, saya diangkat sebagai direktur marketing. Jadi kalau lihat dari karir saya, sebenarnya saya nggak pernah di satu tempat. Bisnis proses beda-beda, tapi tetap aja kebetulan ditaskan sebagai berikut. Dan sebagai entrepreneur menurut saya juga sama. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kita hanya bisa di satu section atau maupun satu bidang gitu kan. Sebagai entrepreneur kita harus holistik, dan itu pun juga saling belajar gitu loh. Nggak mungkin kita bisa cuma satu, kita stop and expertise in one thing. Kita harus bisa belajar dan be more holistic as an entrepreneur. Selain itu saya juga ada found sendiri, Wear Inc, yang kita invest di Gapster Fashion Consulting, dan kebetulan saya juga tahun lalu menjadi komisaris di Bobin Apparel Indonesia. Dan tahun ini gara-gara COVID, jujur aja saya coba-coba juga adventure di luar sesuatu yang saya sudah terbiasa, yaitu saya menjadi copywriter dan executive producer di short film sebenarnya yang ada di YouTube. Nah di luar itu saya sebenarnya juga ada aktivitas-aktivitas yang di list di bawah, yaitu co-founder and advisor JP2 Youth Foundation, member of EO Global, dan board member of EO Indonesia. Dan most recently 2 bulan lalu saya menjadi dedicated mentor di Binus Accelerator. Dan I am proud to be the mentor of Kausa, salah satu perusahaan yang dilahirkan oleh Binus juga. Nah, sebenarnya kita lihat di key metrics in business, what really matters. Sebenarnya untuk growth hanya ada 3 hal, sales, operations, dan finance. Dan 3-tiganya harus berjalan untuk bisa ada pengembangan ini gitu loh. Nah, kebetulan di operations kita, saya masuk aja dia satu-satu ya, dari sales kita itu bisa dibilang bisa dipecahkan 2, internal dan eksternal. Sebenarnya kalau saya kebetulan kan jualnya kain, benang dan kain.
rata itu hampir dari kita semua supply-nya. Nah, jadi kita harus tahu sebenarnya internal kita apa sih yang kita jual gitu loh. What are we really selling? Karena apa yang sesudah kita tahu apa yang kita jual, baru kita bisa tahu sebenarnya bagaimana kita R&D. Jujur waktu itu, karena ini kan perusahaan keluarga, R&D-nya sebenarnya bapak saya dan saya. Lucunya kita juga suka cekcokan gitu loh. Karena kan saya masih termasuk milenial gitu kan ya. Jadi kita lihat tren yang online, lihat yang tren bagaimana. Tetapi kalau bapak saya lebih ke traditional businesses, yang department store, brand-brand yang besar, yang mass production gitu loh. Nah, dengan yang kita punya tahu produk sendiri, kita baru tahu sebenarnya kita arahannya kemana nih, apa yang kita bisa mainin gitu loh. Nah, itu baru kelihat ke eksternalnya. Karena baik lagi, bikin produk itu gampang, atau menjual produk itu gampang, tapi keeping retention of customers is susah. Karena kebetulan contohnya kayak COVID ini nih, mendampak sekali kepada perusahaan, semua perusahaan sih rata-rata. Dan kalau saya lihat, sebenarnya banyaknya customer kita, meskipun nggak beli, tapi masih komunikasi. Karena masih udah ada relationship, kita juga harus maintain relationship kita. Nah, cara salah satunya ya juga ya ngobrol aja. Dari segi marketnya bagaimana, dari segi mereka sendiri bagaimana, payment issue ada masalah atau enggak, prospeknya bagaimana. Ya meskipun mereka nggak beli, setidaknya kita juga tetap keep in touch. Sewaktu-waktu kita mau ada development baru, atau mereka juga mau nanya-nanya, kita selalu ready gitu, biar tidak dilupakan lah sama customer gitu. Dan kita juga nggak lupa juga customer kita siapa. The next point sebenarnya, ini pengalaman kita sih berapa tahun ini, bapak saya sama saya juga lucunya kayak gini. Kita kadang-kadang inovasi terlalu awal. Jadi kita bikin produk yang contohnya bisa dry fit lah, bisa apa. 5 tahun, 6 tahun, ada yang sampai 10 tahun sebelumnya. Jadi sampai terlalu early, kita bilang we produce it too early, malah nggak ada yang beli. Gitu kan. Karena kalau kadang-kadang kita produksi, baik lagi kita tahu kita sendiri punya, kadang-kadang terlalu seru, kita produksi, develop, tapi tidak ada marketnya, itu sama aja nol, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tugasnya marketing juga, apakah bagaimana kita bisa market produk tersebut, dan caranya kita bisa accommodate kebutuhan yang di pasaran atau maupun trennya sekarang, gitu. Nah dan yang paling penting, speed is essential. Sering terjadi kita lihat pabrik, terutama pabrik-pabrik, lead time-nya sedikit lama gitu kan, karena mungkin orderannya banyak dan lain-lain. Nah, banyak nih customer kita bilang, saya mumpung ada duit nih Pak, kenapa barang Bapak lama keluar? Mumpung ada duit, saya bisa keluarin, saya bisa jualan dulu, bisa beat the other competitors in speed gitu kan. Jadi mereka karena customer kita juga banyak yang wholesaler, mereka juga intinya pie-nya sama, tetapi kan rebut-rebutan pie-nya ini. Nah, mereka juga bilang, siapa yang lebih cepat, siapa yang quality lebih bagus, siapa yang lebih harganya lebih reasonable, pasti terjual. Nah, tapi balik lagi, yang paling penting adalah speed. Karena kalau misalnya kita nggak bisa kirim, intinya nggak ada omset. Simple as that, gitu kan. Nah, dari operational matrix kita sebenarnya, karena kita juga pabrik, kita juga menjalanin, I would say, lean management system, seperti 5R, Kaizen, dan ISO. Nah, sebenarnya bagaimana kita lihat matriksnya, dari awal kita sudah build, contohnya SOP, instruksi kerja, and then program-programnya untuk sejalan lah perusahaannya. I'm not saying it's already complete, karena every year pasti ada perubahan atau maupun improvement di dalam segi matriks tersebut. Dan dari segi 5R pun juga sebenarnya it's a culture. Kita bisa bilang itu culture. It's not, banyak yang orang salah itu sebenarnya program, tapi bukan. Itu sebenarnya culture perusahaan untuk bisa lebih tertata lah, bisa bilang lebih tertata untuk cara kerjanya lebih efisien. Nah, bagaimana kan kalau kita lihat operations, sebenarnya apa aja sih yang di dalam operations, yaitu HR, IT, efficiency, dan quality. Dan baik lagi dengan lean management system ini, sebenarnya udah mencakupi 4 hal ini juga. Karena dari HR kita bisa lihat
bagaimana kita hiring, kita lihatnya apa yang harus matrix yang kita perlu hire itu sebenarnya apa, contohnya for this position kita mau requirement-nya apa aja, background-nya apa aja, skill-nya apa aja. Nah, kita udah tahu tuh untuk hiring-nya satu. Nah, habis itu selanjutnya dengan step-step tertentu kita bisa lihat orang ini untuk mencapai skill tersebut atau mencapai jabatan tersebut harus di training apa aja gitu kan. Nah, itu emang per masing bagian udah ada roadmap-nya sendiri-sendiri. Jadi kita pisahin untuk posisi ini dia harus apa-apa aja, dalam berapa tahun harus achieve apa aja, dan harus di-train apa aja, biar bisa we can utilize their talent gitu. Nah, sama dengan efficiency and utilization dari segi contohnya ya, dari segi produksi kita juga kita pakai sistem ISO untuk kenapa? Ya kita bisa lihat sebenarnya dari segi pencatatan kita sudah rapi belum? Karena kalau misalnya belum rapi, berarti ada loophole yang kita mungkin tidak kita bisa miss gitu kan. Dan dari documentation tersebut kita bisa kelihatan flow-nya bener nggak, apakah orang-orang kita sudah ikutin kerjanya sesuai dengan SOP IK-nya nggak gitu loh. Tujuan akhirnya tetap kita mau improve our production capacity dan lead time, and reduction of lead time, dan tentunya pasti reduction in cost. Dan dengan ISO kita sih bisa lihat satu-satu kita bagaimana bisa improve. Dan baik lagi itu juga lead to quality-nya, karena kita bisa lihat defect rate, rejection itu semuanya dari documentation tersebut. Baru kita bisa trace back dan analisa balik sebenarnya masalahnya munculnya gimana. Gitu. Dan of course IT juga, kita sih untuk IT sebenarnya mensupport production kita. Kenapa? Karena mempermudah dokumentasinya, mempermudah juga orang double work gitu. Jadi semuanya di-build di sistem biar kita bisa bikin strateginya, plan-nya dengan lebih mudah dengan data-data yang sudah ada. Karena zaman dulu kalau bisa lihat waktu saya pertama kali masuk juga semuanya kertasnya tebel, file-filenya segini tebel semua. Disimpan 5 tahun sampai 10 tahun. Saya lihat, waduh, ini kalau misalnya nggak ada backup, sejarah pun juga udah nggak ada gitu kan. Sejarah data hilang semua. Ya, itu kita satu pelan-pelan lah masukin ke program. Dan yang paling penting, financial metrics, saya bisa bilang, dibagi 3 juga, dari segi pembelian, dari segi reportingnya, dan cash flow. Nah, dari segi pembelian, of course, banyak yang seperti kita penjual, banyak yang juga yang mau jual ke kita. Tapi yang penting adalah kita bisa lihat bagaimana kita compare produk-produk yang di luar sana dengan harga yang tersebut, dengan quality yang tersebut. Karena simple, banyak kali kita lihat dari segi harganya aja. Tapi kadang-kadang mungkin harganya lebih mahal, tapi lifetime-nya lebih panjang, gitu loh. Contohnya yang paling gampang, bearing gitu kan ya. Bearing kalau kita lihat sebenarnya bearing itu umum sekali, barang-barang yang sangat umum sekali dan orang udah benar-benar hajar harga. Tetapi kalau kita bisa lihat dengan pasang yang benar, dengan maintenance yang benar, ini sebenarnya yang harga lebih mahal mungkin 20%, tetapi bisa memakai, kita juga bisa lifetime-nya menambah 50-60%. Jadi di depan muka itu, di depan mata kayaknya kok jauh lebih mahal sedikit lah, tapi sebenarnya saving-nya lebih besar. Dan karena ini kembali lagi financials, mendapatkan kredit dari supplier itu sebenarnya very important, dan sesuatu yang kita harus mendapatkan kalau bisa. Karena kalau misalnya kita, baik lagi ini goes to the cash is king, cash flow itu benar-benar vital sekali dengan company punya survival. Karena seringkali kalau saya lihat startup founder itu, mereka misleading-nya satu. Mereka penjualan gede, bayar supplier semua cash, kasih customer tempo. Nah, itu benar-benar very big mistake or trap banget. Karena kalau kita lihat marginnya meskipun contohnya 50%, tapi kita kasih utang 3 bulan, dan kita harus bayar customer supplier cash. Yang ada dalam 2 bulan kita udah run out cash. Gitu kan? Kalau dari segi margin pun itu nggak nutup. Tapi it's a trap, karena kita mikir, oh ya penjualan kencang terus nih, penjualan ada terus nih, no problem, kita bisa kasih tempo asal dapat penjualan besar, margin besar. Tapi itu emang benar-benar trap, karena harus very careful with calculation-nya tersebut,
dan harus dianalisa juga sebenarnya yang mana yang harus kita bisa kasih tempo, yang mana kita harus bayar cash, dan mana yang kita harus tagih kalau bisa cash before delivery atau maupun DP gitu. Dan baik lagi reportingnya same financial metric, kita sering kali karena kita juga di audit karena kita perusahaan TBK, jadi banyak yang disarankan lah juga oleh auditor kita, kayak contohnya Pak mestinya reportingnya sekian sekian sekian, atau mestinya disarankan coba ini dibaginya bagaimana atau caranya bagaimana, karena baik lagi ini mereka kasih saran, auditor kasih saran itu biar kita bisa mencari potential leak dari segi financialnya seperti accounts receivables atau accounts payables, atau maupun cost kita juga kelihatan sebenarnya mungkin dari mana yang bisa kita harus hati-hati. Tapi back again, the most important thing is cash, karena without cash semuanya nggak jalan. Sales is good, but sales with no cash is nothing, gitu kan. Itu cash flow is very very vital to company survival. Dan cash is more important than receivables. Dan yang paling penting, ini kadang-kadang kita salah lihatnya itu, kita lihat net profit. Tapi sebenarnya yang paling penting itu EBITDA, yaitu earnings before interest and depreciation and amortization. Karena baik lagi, EBITDA itu segi cash yang bisa dibilang real cash yang kita mendapatkan dari operational kita dan penjualan kita untuk menutupi expenses lainnya lah, pajak dan obligasi ke bank. Gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya EBITDA. EBITDA is very very important, more important than sales, more important than net profit menurut saya. Gitu. Dan this is my last slide. Sebenarnya kayaknya udah lama juga, cukup lama juga saya ngomong. Basically key takeaways from my journey sebagai employee dan employer, karena saya sudah mengalami dua-duanya. As an employee, ya first of all, never think of it as a 9 to 5 job. Karena meskipun kita karyawan pun, kalau kita cuma ketok kartu masuk tanpa ada tujuan, tanpa ada target, atau kita nggak suka, intinya it will affect cara kita kerja, cara kita pikir, cara kita kenapa kita kerja di sini gitu. Akhir-akhirnya kita nggak enjoy, malah pikirnya kayaknya dari sini saya kurang, atau mungkin saya kurang puas, saya kurang dikasih apa gitu kan. Dan akhirnya kita nggak suka tuh kerjaannya. Dan next thing also, as an employee, it's very important to build relationship. Karena waktu saya sebagai konsultan dan sebagai PE analyst, saya waktu itu ketemu banyak orang, karena kan banyak project, ketemu banyak orang, ternyata setelah waktu saya join perusahaan keluarga saya, ada juga yang contohnya jadi supplier saya, ada juga yang jadi customer saya, yang banker pun jadi RM saya, gitu kan. Jadi emang very very important to build relationship. Sekarang mungkin saya mau tanya dulu dari Pak Gerald, mungkin bisa diceritakan dulu background-nya Pak. Jangan buru-buru ke slide. Kita kan mau ngobrol santai ini sebenarnya. Siap Pak, siap. Oke, selamat sore Pak Karyana, Pak Michael, dan teman-teman yang lain. Nama saya Gerald. Mungkin kalau dari sisi singkatnya, saya dulu kuliah di Eastern Washington University. Saya dapat beasiswa di jurusan Computer Science. Beasiswanya 65% sih, nggak semuanya sih. Jadi kalau ngomong entrepreneurship, I was actually part of the how did I make the other 35% to fund my college gitu kan. Jadi I also work some like part-time in the States, like making pizzas, etc. It was fun. Then I moved back. So I went to college there. I think I lived in the States for 7 years as an exchange student as well. And then I went to college. Terus balik ke Indo untuk balik lagi ke Amerika buat college-nya. Dan sempat kerja juga di sana sekitar 1,5 tahun. Jadi ya in total about 7 years. Balik ke Indo. I met my now wife. I'm married. I have a 4.5 years old son. I live in BSD. Kalau mau singkat dari sisi cerita perjalanan karir, mungkin awalnya karena saya major di computer science. Tadinya mau medical school, tapi kayak kelamaan terus ada tambahan lagi jadi nggak jadi. Dan mahal juga kalau di Amerika. Jadi saya
tertarik yang keduanya adalah computer science. Jadi I took that route, dan di Ameriknya sempat kerja 1,5 tahun itu sebagai software engineering, and I continued doing engineering for the next 5-6 years. Jadi total kira-kira 6 tahun doing full stack engineering, full stack development. Back end, front end, etc. Zamannya dulu tuh masih zamannya kalau Java J2EE, J2SE, desktop gitu kan. Terus, nah setelah 6 tahun kemudian saya tertarik karena udah ngebuat segala macam sistemnya ini. Sebenarnya dipakai nggak sih sistemnya? Sebenarnya seberapa efektif nggak sih sistem-sistem yang dibuat saya ini sama tim gitu kan? So I was interested in learning more about data analytics. So that's when I was given the opportunity to lead the product team di Berniaga.com. Mungkin bagi teman-teman yang masih aware atau tentang Berniaga.com, sebelum diakuisisi OLX, ya udah lama juga sih. So I led the product team there, dari sisi engineering, analysis, design, to basically iterate the process up until Berniaga itu sampai ngalahin toko bagus dan akhirnya diakuisisi sama OLX. It was a fun journey. Terus dari situ, actually my analytics career path continued through different startups, startups that shut down, startups that became bigger. Kalau contohnya yang shutdown tuh saya dulu pernah di Job Planet. Job Planet itu kind of like a Glassdoor wannabe. Dulu saingannya Kerja.com juga udah nggak ada. Job Planetnya itu pindah balik lagi ke Korea. Terus sempat juga yang barusan tutup juga itu Cellstock dulu namanya Cellstock, terus baru-baru ini tutupnya namanya Sorabel. I was leading the marketing intelligence team there. Tapi yang sukses, I think I would say that Shopee. I was with Shopee dari 2017, dari zaman-zamannya baru mau jor-joran iklan di TV, iklan di billboard. What's the metrics that needed to be tracked for justifications of adding more budget, adding more marketing channels to become that big. And it was a fun journey. And baru-baru ini juga I decided to take kind of a reset button for me to do all of that all over again in JDID. So I just joined JDID in the past 2-3 months, and excited to move forward with JDID to do the same thing, but just different clientele segmentations. So I think that's in a nutshell what my background is, Pak Karyana. Oke, great Pak. Saya pengen tahu juga Pak, kan tadi masuk kuliahnya di computer science ya. Yes. Apa di sana environment-nya itu membuat mahasiswa itu curious dan saya mau coba nih gitu loh, untuk making something gitu loh, atau make a startup udah mulai dari mahasiswa, atau setelah lulus keinginan itu? Dulu zamannya saya kuliah mungkin belum terlalu populer, mungkin sekalian sharing juga, I graduated 2006, so it's a long time ago, but I still consider myself young. Zaman dulu itu sebenarnya startup belum terlalu populer, Pak. Even Facebook just started. Tapi mentality of, I think, what sets them different in terms of, I'm not saying that they're better, but it's just the mentality is different in a way that they are very curious, the Western people, especially the United States people. So they inherently are very curious even when already starting in the college. Jadi, if someone sets the curriculum like this, they kind of branch out and do their own thing and then go back to the curriculum. Jadi kayak membuktikan, oh sebenarnya ada opportunity lain ketika kita mengekspor sendiri nih kurikulumnya seperti apa. For example, kayak ngomongin data structures algorithms. Kalau diajarin bubble sort, terus merge sort, sebenarnya implementasinya tuh bisa apa aja sih? Nah, kebanyakan waktu dulu itu teman-teman saya tuh mereka coba implementnya, misalnya diajarin di Java, mereka implement di C++. Jadi intinya mindsetnya tuh mau mencoba lah gitu intinya. Oh, oke. Dosen-dosennya apakah juga very traditional in delivering? It's very diverse actually. Ada yang benar-benar
kalau kayak ngisi survei open end dah, lu isi apa aja deh, ntar kita tektokan balik. Ada yang emang structured gitu kan. So it just depends on the different topics juga sih, I would say. Oke. Terus dari experience dari kuliah, terus mulai kerja begitu ya. Kapan Pak Gerald benar-benar lebih tertarik? Kayaknya startup is my way gitu. I think jadi even during my engineering career as a full stack engineer itu most of the companies that I've worked for itu emang startup juga sih. Even till now juga, even though startup sekarang kan definition of startup can be vague juga. Ada yang kalau udah IPO berarti nggak lagi. Kalau ada, tapi lebih ke arah mentality-nya sih Pak. So you are ready if you're closed down tomorrow, it's okay as long as you are mau mencoba, mau testing, do different type of experiments. Jadi lebih ke arah mentality, and that's what I like in startup mindset gitu. So bukan berarti kayak hingar-bingar tentang funding atau tentang budgetnya yang gimana, tapi lebih ke arah basically the ability for you to experiment in different, and not only experiments actually, to explore a lot of things while doing the experimentations. I think that's the startup mentality sih. Saya percaya juga kalau startup itu kan juga yang paling penting kan juga di mindset ya. Karena selalu kalau dilihat dari si academic and industries kan selalu melihat startup ini adalah the only way we found a new business model so bisa mengalahkan status quo. Dan the million dollar questions-nya kan adalah bagaimana startup yang ada bisnis model baru dan inovasi baru dan culture baru gitu ya, make a new value kan gitu ya ke the ecosystem in industry, maybe in a sectoral, maybe bisa merambat ke sektoral yang lain, tapi the bottom line is kan bagaimana bahwa startup ini juga make an impact kan gitu ya in doing business. So jadi kan memang ada challenge-nya adalah bagaimana ini startup ini satu mungkin sudah ada challenge-nya dari status quo kan dengan existing business kan gitu ya. Nah ini ada startup baru nih gitu ya, offering the new value, the new innovations gitu ya, the new improvement, the new experience. Nah mungkin harus kental di sana ya. Si startupnya harus jelas, very clear. Nah, menurut Anda bagaimana mendelivering pengalaman dari beberapa startup ini untuk karena itu kan harus dibentuk jadi culture juga di company. Karena kalau foundersnya juga nggak clear dan fokus kayak tadi Pak Michael bilang, harus fokus nih gitu ya. Terus fokus mana bro? Kayak gitu. Nah ini kan yang harus di communicate ya. Nah, nanti mungkin pertanyaannya dengan Pak Michael nanti mungkin akan sedikit berbeda karena mungkin corporate ya. Karena kalau corporate mungkin perbedaan value dari orang tua sebagai founders dan sekarang sebagai yang harus mau nggak punya pilihan harus going estafet nih kan gitu ya, tapi harus new way kan gitu kan, nggak bisa dengan cara yang sama kan gitu ya. Nah ini mungkin Pak Gerald dulu nih, ceritain dulu nih, ini challenge-nya satu bagaimana startup has to deliver the value, tentunya sesuai dengan topik kita hari ini ya, kita ngomongin matrix kan gitu kan ya. Nah ini mungkin yang mau saya explore nih teman-teman dari startup dan mungkin dari Pak Michael dari si corporate yang harusnya punya mindset startup juga nih ya. Ya mungkin Pak Gerald dulu deh. Kalau dari sisi value sebenarnya
ini kalau pakai komparasi lagi ke barat ya, ke maybe States or Europe, mentality of early adoption itu sangat tinggi dibanding kalau di Indonesia itu lebih ke laggard. Jadi orang udah pakai duluan, baru FOMO nih, FOMO atau kepo pengen tahu baru itu. Tapi itu mungkin kalau basis startup yang teman-teman lagi pikirkan untuk membangun dengan bisnis modelnya dengan targetnya itu di Indonesia, harus dipikirin dari sisi gimana untuk orang coba dulu gitu. Untuk orang coba dulu cepat dan langsung menemukan value-nya cepat juga. Aha moment is happening on the first time that they try gitu. Kalau dari sisi tadi Pak Karena mention tentang kayak culture itu di-set sama founders-nya gitu. I have worked with the very dynamic founders yang intinya founders itu kan ada beberapa ya. I mean, it can be only 1%, tapi ideally it should be more than 1% because seorang founder itu need another co-founder untuk menyeimbangkan either their knowledge skills, either their personality skills. I've worked with a company, the startup, early stage startup, yang foundersnya itu ada 2 dan mereka tuh kayak yin and yang, jadi saling melengkapi. Satu itu sangat visionary, kalau ngomong tuh udah karismatik banget deh pokoknya, udah heboh. Jadi kalau hire orang top notch talent udah dateng aja pokoknya. Tapi di satu sisi dia itu dianggap oleh the rest of the team members in the company, despite the smaller size because it's early stage startup, itu kayak terlalu ngawang-ngawang gitu. Tapi the other side of the other co-founder itu yang memang very analytical. Oh, pokoknya lu kalau mau apa-apa tes dulu deh. Gue nggak mau kasih budget kalau misalnya lu belum tes dulu misalnya. Very strict. Jadi yang visionary sama yang strict itu di-combine, it's a very great match. And they actually it is a candy for investors to fund those type of founders itu yang saling melengkapi lah. Dan yang terakhir yang Pak Karina mention tentang metrics ya. I think kalau ngomongin startup tuh selalu kan pasti ada hubungannya sama funding and investors. Dan biasanya yang dibawa itu adalah matrix yang membuat bagus gitu. Misalnya baru jalan 6 bulan gitu. Oh, apa nih yang bisa kita bawa to showcase, maybe do a fundraising series. Misalnya bawa angka installs gitu. Atau bawa angka users. Tapi those are vanity metrics. Vanity metrics adalah cuman metrics yang kelihatan bikin startup lo kelihatan bagus doang, tapi isinya kopong gitu misalnya. And terus selain vanity metrics apa dong yang kira-kira kita bisa bawa show? Kalau investornya maksudnya lebih pintar dan due diligence-nya itu kuat, mereka bakal nyari lagi nih derivation of those so-called vanity metrics. Kayak oke, kalau installs, berarti dari yang installs itu berapa yang register, berapa yang daftar. Dari yang register, berapa yang jadi active users. Dari active users, berapa yang transacting users. Dari transacting users, berapa yang balik lagi beli gitu. Dari purchase rate-nya. Itu sebenarnya metrics-metrics yang penting dibanding hanya on the surface metrics yang vanity gitu jadinya. Mungkin untuk mengawali dari itu sih Pak. Ya, mungkin juga ya kebetulan saya juga sering keliling-keliling inkubator ya di Indonesia ya, dan banyak sekali startup itu yang pitching gitu ya, atau pitching selalu yang dikedepankan mungkin vanity metrics-nya gitu ya, tapi mungkin kalau ditanya lifetime value-nya gimana gitu loh, kalau ditanya cost acquisition-nya gimana gitu ya, umumnya sih nggak bisa show it gitu ya. Nggak tahu pengalaman Pak Michael jadi PE gimana tuh. saya yakin yang bisa showing first pitching ke investor mungkin very very little ya, yang punya mindset seperti itu kan ya. Nah di sini kan mungkin kita mau sharing ada step-nya gitu ya, ada stages-nya gitu kan ya. Tapi jangan sampai misalnya di awal-awal itu startup itu confuse ya, mungkin confuse ya tadi ya, mungkin confuse dengan vanity metrics-nya gitu kan ya. Kalau saya ngeliat mahasiswa saya yang jadi startup dulu tuh baru bikin startup gitu ya, baru menang kompetisi gitu,
wah udah langsung jadi pembicara kemana-mana gitu ya, tapi bisnisnya nggak dijalanin. Nah, mungkin Pak Michael nih, lanjut nih Pak. Mungkin pengen tahu nih, gimana implementasi di Evershine mungkin ya, atau di tempat Bapak, ya itu tadi Pak. Communication value ya Pak, dari orang tua yang sudah menjalankan sekian tahun ya. Mungkin tadi saya terlintas juga mau tanya, menurut Bapak misalnya dengan Uniqlo misalnya sekarang gitu ya. Kemarin saya baru dapat WhatsApp-nya tuh. Orang pada ngantri di Singapura beli maskernya Uniqlo. Nah, ini gimana nih, Pak? Kalau dari sisi tekstil nih, manufacturing tekstil. Silakan Pak Michael. Iya, terima kasih Pak Karin. Pertama, sorry semuanya tadi keputus karena internetnya putus. Nah, untuk menjawab sebenarnya pertanyaan pertama Pak mengenai communication value dan bagaimana kita dealing sama orang tua kita yang sebagai founder, sebenarnya bisa dibilang sih generasi kedua kita, yaitu saya sama saudara-saudara saya, we are more professionalized compared to a lot of family businesses. Maksudnya bagaimana? Karena kita meskipun anaknya dan lain-lainnya juga ada hubungan darah, kita juga tetap harus laporan lah, progressive reportnya bagaimana lah, steps and action plan-nya harus ada, dan itu pun harus disetujui sama board of commissioner dan president director-nya sendiri gitu kan. Dan itu pun juga meskipun ya bisa dibilang lebih gampang lah untuk ngobrolnya juga kepada orang tua, karena kan hanya di orang tua juga, tetapi setidaknya kita harus proof why we are doing this gitu kan. Kenapa kita harus ambil this step gitu. Karena tanpa data pun kadang-kadang juga kita bisa jeleknya juga sebagai anaknya CEO, kalau misalnya salah datanya nggak ada ya dimarahin sebagai anak gitu kan. As an employee ya dimarahin, sebagai anak juga nggak sungkan-sungkan gitu dimarahinnya kan harusnya emang succeeding itu karena kan harus kita siap gitu kan untuk succession-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak siap, data-datanya kita nggak ada, ya tetap dimarahinnya sebagai anak dan sebagai employee gitu. Ngomelinnya berbulan-bulan tuh ya. Iya. Dan terutama kalau misalnya kan setiap minggu masih ketemu untuk makan gitu ya Pak ya. Setiap minggu di masih terus di luar itu sebagai itulah. Tapi again karena kita juga work it as quite professional, jadi emang kita tetap harus provide whatever is needed as an employee juga, biar fair lah dan tidak ada nepotisme di perusahaannya. Dan itu pun yang kedua yang masalah Uniqlo. Sebenarnya kita juga ada supply ke Uniqlo Pak. Dan emang jujur aja mereka punya business model sih a bit different dari banyak fashion brand, karena mereka punya value kan sebenarnya basic wear. Jadi bagaimana untuk penetrasi ke mass marketnya itu. Dan kalau saya lihat mereka they're not a family business tapi very very strong corporate brand gitu kan. Dibanding dengan fashion brand lainnya, makanya sekarang kalau bisa dibilang Uniqlo adalah the top brand for apparel di seluruh dunia, dibanding H&M dan Zara, who is still very very fashion sense. Uniqlo is for basic sense, mereka udah nomor 1 gitu. Zara closing down kan? Ya makanya. Zara closing down ya. Ya artinya ya mungkin kalau Zara kan mungkin ambilnya karena dia sebenarnya speed up dari sisi fashion time kan gitu ya. Kalau dari fashion designers kan kalau dulu mesti harus take time seasonal. Kalau mungkin di luar negeri itu 4 season kan gitu kan ya. Tapi dengan Zara kan dia bisa potong mungkin dalam nggak harus tunggu 4 bulan atau 3 bulan dia udah mungkin launching a new model. Dan itu langsung kan buka pabrik di masing-masing negara supaya dia juga cepat disruptnya untuk habisin stok ya. Nah kalau Uniqlo kan mungkin lebih dia lebih karena casual mungkin jadi lebih umum ya. Jadi dari target customer-nya aja mungkin ya dia yang lebih mass ya. Jadi mungkin masih bisa lebih hidup. Jadi orang mungkin kalau ngejar fashion, kalau sekarang zaman COVID kan juga mau pakai baju fashion mau kemana, kondangan udah nggak ada kan gitu kan ya.
Nah, ini kalau dari Pak Gerald kan tadi mungkin saya nyinggung juga mengenai masalah apa value itu kan sebenarnya juga harus dipantau time to time gitu ya. Apalagi kalau ngomong startup karena technical kan, karena harus ada data yang harus dianalisa gitu. Ada behavior yang berubah atau enggak kan gitu ya. Nah, balik lagi tadi mungkin menyinggung dengan vanity metrics dan juga apa actionable metrics ya kalau si Eric Price bilang. Gimana bahwa menyadarkan bahwa katakanlah produk owner itu aware gitu loh. Kan kadang-kadang suka kebawa kan gitu kan ya. Kebawa, ya kebawa gitu loh. Masih paham ya? Kan kadang-kadang kan ngikutin aja gitu loh. Tapi kan sebenarnya kan harusnya dari sisi internal kan juga harus ada sense of ya curiosity mungkin ya, yang oh ini kayaknya udah mesti aware, mesti pivoting atau mungkin shifting gitu. Gimana Pak? Kalau menurut saya sih everyone needs to stay close to the trend. And sometimes even the product owner or the CEO or the co-founders itu they have their own a predetermined confirmation bias. Jadi mereka tuh kayak nggak terlalu peduli apa yang terjadi di luar, tapi mereka udah punya gut feeling gua nih. Meskipun kadang-kadang gut feeling is actually a good thing, tapi in terms of having your own confirmation bias tuh kayak misalnya kalau contohnya salah satu e-commerce lah, jadi nggak tahu nih Shopee apa jadi ID atau yang lain kan. Jadi misalnya ada KSP key selling point-nya of gratis ongkir gitu kan. Gratis ongkir KSP ini tuh udah bagus banget performance-nya in the past 2 years gitu kan. Let's do this again this quarter gitu, this next quarter. Tapi itu sebenarnya lebih ke arah ada emotional, ada preference, ada ya bias. Jadi karena udah bagus berlaku selama 2 tahun terakhir, ya udah lanjutin lagi aja gitu. Either males, either ada sense of pride bahwa ini KSP yang saya bikin ya awal-awal nih, atau yang lain gitu. So I think it would be best if any product owners or co-founders or CEO can be real and disattach themselves from the emotions or internal preferences they have, and then actually check with the real data, check with the current trend, do surveys. There are many things to check with the current situation sih Pak. So be aware of the current aja sih, the current trend. Kalau Pak Gerard lihat, apakah kegagalan startup itu karena dia masih terbawa euforia kesuksesan dia bikin program itu, misalnya KSP sukses nih gitu loh, ya udah dia nggak mau berubah gitu. Jadi salah satunya mungkin itu sih Pak, ada kecenderungan salah satunya itu faktor kuat, orang udah susah mau pivot lah istilahnya kan, mau coba terus nih, mau and then sometimes even dalam experimentation juga there's inherent confirmation bias karena gue mau coba ngetesnya nih to actually prove my point gitu, not to apa ya. Karena misalnya kalau kita mau sebuah e-commerce targetingnya tuh tadinya banyakkan cewek, terus mau dibuat neutral lah, jadi cowok ceweknya equal. Tapi karena udah ada predetermined, gue maunya emang ke arah sana nih. Jadi in terms of testingnya tuh di limit sedemikian rupa, time frame-nya di limit sedemikian rupa, supaya hasil tesnya itu emang mau gitu, yang mau dihasilkan gitu. Itu sebenarnya is very doable, but it's very not recommended karena it will kill yourself gitu, essentially ya. Itu foundernya mesti lebih jeli terhadap anak buah itu buat performance itu. Nah, kalau saya boleh ini my personal opinion juga, having in the data. As a data person in the past 7 years, having recruited also data people, I'm actually looking for people yang punya grit gitu, punya nggak bener lo salah lo. Even to the CEO, to the founders, I'm fortunate enough that I have every company that I work with, I have a direct communication. Meskipun saya nggak langsung report ke CEO, tapi
almost every startup that I've worked with, sometimes I report to the CEO directly, sometimes I did not. Tapi I always have the forum, either in a weekly meeting or even a weekly email, to actually say or influence the CEO or the founders to hey, this is not the right thing. Hey, this is, and I'm looking for that kind of personality and talent sih Pak, yang bisa bilang say no to whatever predetermined bias yang udah dilakuin gitu sama si even the CEO him or herself ya. Pak Michael gimana nih? Kalau lanjut tadi dengan value kan yang tadi ya masalah test market gitu kan, ini kan harus benar-benar jeli ya ngikutin tren dan lain sebagainya. Gimana Pak? Sebenarnya mirip dengan Gerald sih, sebagai yang kita produser, jujur pasti kita bilang, kita pasti bisa kejual ya, pasti bisa kejual. Tapi baik lagi, it's not what we want, it's what the market wants. Karena baik lagi, karena kadang-kadang yang kita merasa sebenarnya bagus, untuk pelanggan nggak cocok gitu contohnya. Dan baik lagi, it's a two-way street, karena kita bisa propose, kita bisa R&D, tapi pelanggan pun juga harus melihat dan menerima produk tersebut. Karena kalau nggak, sama aja, whatever we're producing will be going to waste because nobody wants it, gitu kan. Dan the best way to test it is, kalau misalnya kita coba promosi, dan ada orang yang mau beli. If somebody, just one person wants to buy it, it's a good sign, gitu kan. Nah, itu baru kita develop further, apakah untuk marketing plan-nya, atau cara penjualannya, kita coba-coba di industri mana itu, baru bisa kelihatan produser tersebut adalah bagus atau enggak. Tapi seperti Jan bilang sih, founder sebagai owner dan itu pasti kita rasa, ya kita yang develop pasti bagus kok barangnya, tapi belum tentu, gitu kan. Oke, kalau Pak Michael, ada perbedaan nggak yang dilihat kalau misalnya dengan perusahaan as a manufacturing dan corporate side gitu ya, dengan startup, apa perbedaan yang istilahnya apa benar-benar berat gitu ya untuk adjustment? Ada nggak? Atau pernah punya pengalaman misalnya dengan metode ini failure nih, nggak bisa nih dengan cara seperti ini gitu, atau nggak marketing misalnya, apakah knowledge misalnya, marketing startup masih bisa jalan dengan marketingnya Kotler 4P atau 7P zaman kuliah kita dulu. Pak Michael hilang lagi. Putus lagi mungkin. Mungkin Pak Gerald deh yang jawab deh mungkin. Gimana Pak? Dengan knowledge dan apa yang dari kuliah gitu ya, yang dipelajari, kayaknya ini nggak work out nih gitu ya, dengan startup. Maksudnya ketika perbedaan antar corporate sama startup gitu ya Pak? Ya, kalau nggak tadi pertanyaan untuk Pak Michael, karena kan backgroundnya Pak Michael kan corporate, tapi kalau mungkin dengan Pak Gerald, mungkin apa yang dulu dipelajari gitu kan di kuliah gitu kan, terus juga mungkin di satu perusahaan yang lama gitu kan bicara tadi masih connecting about value kan, dan bagaimana relate ke target konsumen kan gitu ya, kan juga itu kan memang pertanyaan sebelumnya kan bagaimana sih kita terus bisa tahu supaya kapan harus pivoting gitu loh, kapan harus berubah value, kan testing berhubungan dengan testingnya tadi kan. Sorry Pak, jadi saya nanya dulu ke Pak Gerald lagi nih, karena keputus. Halo. Sebenarnya kembali ke tadi sih Pak. Jadi kapan kalau pertanyaannya kapan pivoting itu ya kembali kan tadi sudah pertanyaannya sudah pertanyaan lanjutannya adalah apa yang dipelajari di kuliah dulu dan juga mungkin di perusahaan sebelumnya, apa yang bisa dibawa ke perusahaan yang baru dalam evaluasi target pasar. Karena kan tadi harus keep up dengan target market kan, target segmen kan, harus fokus kan, gitu kan. Gitu kan. Kebetulan sih saya ketika masuk ke ranah analytics ini dari perusahaan startup yang satu ke yang lain itu memang
the business modelnya itu memang berbeda Pak. Jadi tapi pastinya ada pembelajaran di mana baik the startup was successful or the startup was shut down, itu pastinya ada pembelajaran baik dari sisi culture-nya, baik dari sisi data implementation-nya, baik dari sisi how to even the simple communication skills-nya gitu. Karena coming to a startup where basically hierarchy-nya itu nggak ada, jadi everybody can talk to everybody, even to the CEO, to the startup, or to the corporate one, where there are hierarchies. So, jadi one needs to be able to adapt very quickly and be agile in their mindset. Ketika pindah dari satu either corporate or startup, tapi udah harus aware nih, gue mau nyemplung ke culture kayak gimana sih? Pastinya kan mungkin ada yang kejebak juga kali ya pas interview atau gimana. Tapi it's a two-way communication and it's a two-way decision juga. I mean, if you're not comfortable working in that kind of environment, then why stay gitu misalnya. Jadi lebih ke arah learning. There is always learning from a company to another company, be it corporate or be it startup sih Pak. Oke. Pak Michael, mungkin bisa continue Pak. Sorry Pak, putus terus Pak. ya tadi kan pertanyaannya gimana untuk keep up lagi Pak. Tadi kan pertanyaan kan dengan tren kan. Ada perbedaan nggak sih antara corporate dalam following trends dibanding harus dengan startup yang harus following trends? Metodenya apakah ada perbedaan sehingga itu menjadi sulit? Apakah ada kesulitan untuk diimplementasi di corporate ataupun memang sudah saatnya nih mungkin corporate harus mengikuti metodenya startup, begitu Pak? Gimana Pak? Betul Pak. Sebenarnya kelemahannya corporate saya bisa bilang sih karena birokrasinya lebih banyak ya dibanding startup. Kalau misalnya early stage lagi, kalau early stage startup enaknya bos, employee dikit langsung cepat jalannya Pak. Baik lagi emang tren itu sebenarnya kalau untuk corporate itu sedikit susahnya karena perlu waktu untuk approval-nya satu, dan kedua itu harus ada plan-nya, rata-rata harus ada plan. Kita nggak bisa langsung mau masuk ke lapangan bilang kayak gini, sesuai ikutin gini, nggak bisa gitu kan. Karena baik lagi, kalau misalnya kita udah ISO pun, semuanya udah harus tercatat. Jadi kita make decision pun emang sedikit delay dibanding kalau misalnya di compared to startups. Maybe a few days, a few weeks, baru dapat approval, kita baru bisa jalan, dan kalau bisa dibilang dunia sekarang itu time is very very essential, dan unfortunately untuk banyak corporate menurut saya masih banyak lagging di speednya ini karena decision making itu harus diperpendek, dan mungkin it also would help if some of the departments actually adopt startup culture, maksudnya gitu. Jadi emang bisa lebih cepat make decision-nya, bisa lebih cepat develop, dan bisa lebih cepat go to market dibanding sekarang. Pak Gerald, apa iya kalau di startup, katakan di JDID atau di Shopee, itu manajemennya juga seperti manajemen di corporate? Setahu saya mungkin di Tokopedia misalnya, kalau namanya startup kan sudah based on data dan analytics gitu ya, mungkin in the level of product owner, product development, itu dia sudah bisa ngasih kesimpulan what the decision has to be, apa yang harus diambil gitu ya. Kalau ya birokrasi kan mungkin very common ya, tapi kalau di startup apa ya masih begitu? Sebenarnya tergantung size of I mean, kalau ngomongin Shopee dan JDID sebenarnya a bit irrelevant Pak, karena ya Shopee udah parent company itu is a listed in NYSE, so it's a public company. JDID juga JD.com udah listed di China-nya, second largest e-commerce after Alibaba, itu udah 15 years established. Tapi what I would emphasize is more on the culture sih Pak. I was part of the early stage startup yang cuman kayak
10 people, 10 people. Gue mau run digital marketing ads ini dong di Facebook sama di YouTube gitu. Kasih gue budget 100 juta misalnya. That's easy. Or you just use my credit card gitu. Nanti dibayar akhir bulan. Itu bisa juga. Tapi irrespective of whether the bureaucracy is panjang atau pendek, lebih ke arah you move fast gitu. You move fast even kalau memang approvalnya banyak gitu lines-nya, then you have to plan ahead gitu. If you can estimate that the approval will take like 3 weeks, then you buffer that 3 weeks before your execution gitu. So that's usually kind of a hybrid strategy, a startup growing to a corporate gitu sih Pak. Oke. Yeah. Kayaknya mungkin penting banget ya kalau misalnya founder belum terkontaminasi kerja di corporate gitu ya. Mendingan dia very fresh from zero gitu kan. Jadi dia punya vision sendiri dan punya bangun culture-nya sendiri. Jadi mungkin bisa lebih gitu. Gimana menurut Pak Michael? Dan Pak Gerald? Kalau menurut saya sih I don't want to discredit one or the other sih Pak. Tapi having kalau misalnya saya baru lulus nih, sekarang, terus saya dikasih opsi kayak mau kerja yang udah corporate yang sangat-sangat established. Jadi ada misalnya 3 layer lah, yang udah sangat established, atau kayak Shopee Jadi Aja atau Tokopedia, atau kayak benar-benar yang baru muncul di LinkedIn, baru dapat funding $1 million, terus baru kayak 5-10 orang. I probably would choose antara yang tengah atau yang atas yang udah established, rather than joining full blown dengan orang-orang yang mungkin udah top notch juga, tapi having some sort of structure even in the internship phase or even the first 1 year or 2 years of your career, it's very, in my personal opinion ya Pak, it's very important for you to understand the actual working culture gitu. Karena kalau cuman baca atau dengar hingar-bingarnya dari Tech Asia atau dari LinkedIn, itu sangat beda ketika emang Anda ngejalaninnya gitu. Ada yang, by the way, I was also saya udah pernah di PHK pas di startup, saya udah pernah nge-PHK juga. Jadi saya tahu kayak teman-teman yang baru lulus kuliah, terus masuk ke startup yang benar-benar early stage, terus karena shutdown akhirnya di PHK itu. It can actually bring a bad mental health karena itu sangat-sangat luka gitu, karena orang baru lulus kerja langsung di PHK itu, wah itu bahaya sih Pak. So having an established structure by working in a semi or a large established corporate or companies itu I in my personal opinion ya Pak, I think it would be better than langsung jump ke early stage startup yang cuma 5-10 orang gitu Pak ya. Maksud saya tadi influence-nya sih Pak, maksudnya kan kalau misalnya ini kita bicara orang yang kuliah ya gitu ya, bikin startup gitu kan. Kalau di kuliah kan mungkin kalau di manajemen itu kan pasti diajarin organization behavior. Nah, kalau organization behavior kan pasti kalau ngomongnya kan pasti ada yang struktural, terus kan kalau startup pasti kan yang apa tuh namanya? Saya juga jadi lupa. Pokoknya bukan yang struktural tapi microorganism. Jadi kan nggak ada bos, pokoknya everybody is a boss, kan begitu ya. Nah, ini kan efeknya kan ke communications dan tadi ke kecepatan ambil decision gitu kan. Kadang kan makanya tadi bukan masalah influence-nya. Karena kan kalau misalnya dia kerja, kebetulan foundernya very bureaucratic nih misalnya, kan gitu kan ya. Oh di kepalanya dia cuma taunya ngajarnya ambil delegasi dan bagaimana dia melakukan leadership. Dia mau kayak government, wah susah kan, nggak bisa dong gitu kan. Padahal dia konteksnya masih ngomong bikin startup kan gitu kan. Nah, maksud saya kan ini ada beberapa paradigma yang dari startup founder yang harus ngerti betul how to manage kan gitu kan ya, and how to communicate baik itu dengan tim dan juga bagaimana communicate dengan
target konsumennya dan target pasarnya, karena ini kan very harus close ya gitu ya, dan juga mungkin tim di startup itu harus apa ya, mungkin harus all out, harus mendalami what is the problem of dari target customer kan gitu kan. Kalau enggak kan gimana ya, nggak mungkin dia akan bisa memberikan solusi ke target konsumen ya. Value itu juga nggak akan bisa ke deliver kan begitu ya. Nah ini yang menarik kan kalau Pak Michael kan dari corporate kan gitu kan. Nah kalau dari Pak Gerald ini kan dari startup nih experience-nya. Nah kalau dari corporate yang jadi mungkin experience-nya bagaimana nih kan gitu kan ya, bahwa tadi kan implementasinya harusnya apa nih yang bisa diimplementasi, yang bagus kan yang bisa diimplementasi di corporate kan baik kan gitu ya. Nah ini yang apa nih pengalaman, atau mungkin ada Pak Michael yang sudah implement gitu ya, yang mungkin begitu terjun kan pasti kan budaya lama kan gitu, apa nih budaya baru yang kayaknya approach-nya ini lebih jadi solutif. Solutif Butejo nih. Ya, sebenarnya ini juga baik lagi sih, emang dari strategi kita juga baik lagi sedikit beda sekarang. Contohnya, jujur aja kita juga ada supply ke banyak startups, fashion startups yang di Indonesia sebenarnya sih. Saya lihat kayak pabrik-pabrik besar yang lainnya, mereka lagging behind di industri, di sektor ini, karena merasa kan pasti mereka belinya kecil gitu kan ya, terus juga terlalu fashion gitu, itulah nggak cocok dengan sebagai pabrik. Tapi saya lihat sebenarnya opportunity-nya di sana. Kayak contohnya, saya name a few brands aja, kayak contoh supply jaket-jaket untuk Erigo, which is right now the number one probably fashion shop in the fashion brand in Shopee gitu kan sekarang. Dan juga kayak untuk tas kita juga ada produksi untuk sportswear, untuk katalog. Jadi emang waktu itu pas kecilnya itu saya juga udah hubungin satu-satu tuh lewat IG lah, lewat IG. Hai, saya dari pabrik ini kira-kira. Dan mereka juga kaget. Kayak mereka waktu itu masih waktu skala kecil, mereka juga kaget kok bisa ada pabrik hubungi kita gitu kan. Masa kita sebesar itu untuk bisa dihubungi pabrik. Tapi the good thing from that is that kita jadi menjadi R&D partnernya mereka. Contohnya mereka mau develop sesuatu yang mungkin di market belum ada gitu ya. Nah, itu mereka bisa develop sama kita, dan kebetulan kita juga develop untuk mereka, kita juga ada ide baru nih, mungkin ini bisa menjadi apa lagi, ke brand mana lagi gitu kan. Dan jujur aja, untuk yang brand-brand yang kita kerjasama di Indonesia yang lokal, malah banyak yang sekarang booming, so in effect, it also helps us gitu kan. Jadi dari segi promosinya juga ada, dari segi salesnya juga menambah terus, dan kita juga rasa happy kita bisa support local industry gitu Pak. Oke. So kind of open innovation and sekalian juga test market untuk new product ya, buat support mereka ya. Betul. Cool. Cool. Pak Gerard, tadi kan katanya pernah experience di sales stock ya, dan boleh ceritain nggak? Kan dia inovasinya kan customer boleh coba ya. Itu kan, yang berbeda dengan e-commerce lain kan, karena dia offering kan, customer yang mau beli dia boleh coba kan gitu kan ya. Nah, itu kan awal-awalnya kan bagus banget gitu ya. Terus kenapa kok ini ya mati ya? To be honest, my comment probably I cannot speak on behalf of them. Tapi kalau baca-baca aja dari Technesia itu kan lebih karena pandemi sih Pak. Karena kan their target segment is mid to low women across Indonesia, dan karena pandemi juga. Toh tadi kan Pak Karena bilang kalau mau kondangan juga kan udah nggak bisa gitu kan. Jadi what's the need for kalau dulu sih saya ingat visi misinya tuh supaya ibu-ibu di Papua tuh sama kayak fashionnya sama kayak kalau ibu-ibu yang belanja, yang sosialita di Plaza Senayan misalnya. Visi misinya tuh ke arah sana. Tapi ya kalau dari sisi bayar dulu coba di rumah, that was actually one of a startup mentality Pak. Jadi nyoba meskipun bleeding in terms of logistics cost, tapi it's actually it was a very good strategy sih I would say until the pandemic hit. Oke. Pak, mungkin sekarang saya open ke peserta. Apa ada yang mau tanya ke Pak Gerald dan Pak Michael? Silakan.
Mungkin mungkin bisa open videonya dulu yang ngikutin acara ini. Kalau ada yang mau tanya, ada. Atau apa? Ada itu nggak ya? Raise hand. Jadi saya nggak ada soalnya. Halo. Halo, kalau nggak ada, mungkin bisa ke Pak James atau chat ke question from audience. Ada dari Fauzia, Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana langkah-langkah cara akurat menilai peluang pasar dan mengembangkan jumlah target pasar dalam bisnis import produk Tiongkok dengan teknik penambangan data mining? Wah, silahkan mungkin Pak Gerard kali ya bisa dijawab. Mau saya ulang Pak Gerard? Cukup dapat sih Pak kalau ini. Okay. Kalau import, jadi sebenarnya kayak Lazada, karena mereka part of Alibaba, or even Shopee and JDID ada part of the cross border kan. So if you want to play around with doing data mining, probably you can do crawling or scraping the SKUs of that. Maybe even AliExpress juga kalau mau ngelihat sebenarnya kan di front end dari website tersebut kan bisa kelihatan produk-produk apa yang cross border dan berapa terjualnya dan harganya berapa. Jadi kalau mau satu-satu dilihatin juga bisa, or you can pick up a skill and learn doing scrapping gitu kayak using Python or R or anything ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia dari JDID apa memberikan informasi ke penjual ya? Oh, barang ini yang laku, barang ini yang kurang laku, yang dilihat mulai kohortnya apa dikasih ya? Oh, paling dari tiap-tiap e-commerce aplikasinya ada bagian yang tersendiri gitu Pak. Jadi yang paling laris apa, buat merek apa, yang paling laris apa, populer apa gitu. So dari produk sendiri, dari tokonya sendiri atau dari semua toko di platform? Dari semua toko, dari per brand juga ada gitu. Tapi kalau dari tokonya sendiri mungkin manual kurasi dari tiap-tiap sellersnya mungkin ya. Oh, oke. Yeah. Oke. Terus ada lagi dari Kaurin Nisa. Bagaimana cara memulai bisnis tanpa modal atau dengan modal kecil? Nah, Pak Michael atau Pak Gerald, silahkan. Saya bisa jawab sih yang ini sih. Kebetulan Ya, salah satu company yang saya bikin itu, jujur aja kita udah 1,5 tahun berjalan tanpa modal sama sekali. Caranya bagaimana? Dapatkan order dulu dan pinjaman dari KTA. Jujur, ini true story. Jadi emang baik lagi kan seperti saya bilang, karena kan cash is king. Nah, kalau kita lihat modalnya gitu, waktu itu kita pinjam, dicicil 24 bulan. Jadi kita udah tahu tuh sebenarnya kita target minimum yang kita harus achieve berapa jumlahnya, dan kita dari sebelum itu kita udah cari tuh sales-salesnya tuh. Nah, kita harus jualan apa, harus ini apa. Jadi intinya dana tersebut yang kita pinjam dari bank KTA hanya untuk memodalkan inventory yang sudah terjual. Bisa dibilang begitu. Jadi intinya sudah muter aja. Dan saya bisa bilang dalam 1,5 tahun ini udah muter sendiri aja. Kita nggak repayment-nya nggak ada masalah, terus kita masih ada profit gitu kan. Oke. Belum ada pertanyaan lagi. Pak, kalau misalnya tadi ya Pak, kalau melakukannya seperti itu apa nggak menjadi terlalu sempit dalam artian bisnis itu cuma jualan ya, kan gitu ya. Padahal kan harusnya kan delivering value kan, gitu kan. Gimana pendapatnya? Sebenarnya value-nya juga ada sih Pak. Jadi maksudnya bukan cuma jualan. Jadi kan baik lagi kalau marketing gitu kita harus lihat sebenarnya pasar maunya apa gitu kan. Dan kebetulan perusahaan ini yang Bobin ini yang saya jadi komisaris itu, kita lihat sebenarnya banyak brand-brand
yang cari service-service tertentu yang sebelumnya tidak ada. Nah, value-nya dari sana kita coba build, dan kebetulan kita partner sama partner-partner saya juga ada yang di e-commerce, ada yang di produksi juga. Jadi we utilize our network untuk customer kita itu, jadi intinya one stop shop. Saya pengen ini nih Pak, jadi semuanya ini udah dapet gitu kan. Mereka udah nggak usah cari susah-susah cari supply lain, mereka nggak usah susah-susah cari mungkin dari vendor lain. Dari kita sudah bantu mereka juga, dan mereka juga merasa dengan service kita sudah cukup melebihi lah dari existing atau maupun sebenarnya yang sebelumnya tidak ada. Gitu Pak. Perusahaannya apa Pak? Tadi yang Bapak bilang nggak pakai modal ini? Bobbin Apparel. Oh, Bobbin Apparel. Ya. Itu apparel kayak Uniqlo begitu atau gimana? Jadi sebenarnya servisnya kita itu all in one package Pak. Jadi sepertinya it's more of like a sourcing company. Jadi kalau orang misalnya mau cari konveksi atau mau cari aksesori atau mau cari kain, itu bisa dapat kita semua gitu. Dan kita juga bisa langsung paketin all in aja. Jadi mau langsung barang jadi kita juga bisa bikin kok gitu. Jadi cuman cari pemodal. Bagaimana Mas? Sorry, Jadi cuman cari pemodal yang mau invest di Bobbin. Karena marketnya... bisa dibilang begitu. Oh, oke. Mantap. Jadi, franchise dong. Oke, ini... Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada 5 menit lagi mungkin. Ya, 7 menit lagi mungkin ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih bisa diskusi, masih bisa brainstorm. Mungkin teman-teman ada yang merasa mentop begitu ya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Karena kan kita kalau bisnis kan mendingan kita ngobrol dari brainstorm daripada dipikir sendiri kan ya, Muhammad. Oke, ada mungkin dari teman-teman. Kayaknya belum. Mungkin dari Pak Gerard atau Pak Michael, apa ya menurut Bapak apa nih sekarang tren startup di Indonesia seperti apa sekarang petanya? Apalagi sekarang lagi new normal ya, gitu ya. Kira-kira apa nih yang harus ngapain nih? Silakan. Mungkin siapa Pak Michael dulu mungkin? Sebenarnya menurut saya Pak, now is the best opportunities to explore. Karena kalau misalnya new normal ini sebenarnya kita sudah lihat dari sejarah itu nggak pernah kita seluruh dunia lah maupun Indonesia dari mana mengalami hal kayak gini nih, semuanya terdisrupt gitu kan. Dan untuk saya sih seperti saya bilang waktu COVID ini it's a new experience for me karena saya juga mulai coba-coba sini sana, jadi bikin film, jadi penulis gitu kan, try something that I like to do gitu kan. Dan sebenarnya sebagai startup it's very endless opportunity sekarang, karena sebenarnya kalau kita bisa lihat service-servicenya banyak sudah bagaimana ya, infrastrukturnya sudah di establish di Indonesia kebetulan. Contohnya kalau kita mau jual makanan bisa jual lewat Gojek dan dikirim juga oleh Gojek gitu kan. Jadi the opportunity is already there. Tinggal kita mau jalaninya bagaimana aja sebenarnya Pak. Karena musim pandemi ini mungkin apalagi yang is nothing can be worse than this kind of situation maybe. Harapannya begitu, Pak. Hopefully we are not worsening the situations. Pak Gerard, mungkin ada komen? Halo Pak Gerard. Oh, belum ada sih Pak kalau dari saya tentang, I mean, from me, it's a bit personal that, you know, it's time for surviving. I still think that this is the time still to survive sih. So, yeah.
Kalau mungkin ada tips buat, sorry, ini ada pertanyaan dari Clayton. Mungkin ini terakhir, tadi dari Kaurin ada tanya lagi bagaimana dengan persaingan harga, solusi untuk persaingan harga. Ya, mungkin bisa dijawab dulu Pak Gerard dan Pak Michael. Value sih Pak, it's a simple thing, like value. Okay. What's the value? I mean, yeah, price war can be, it's a never-ending fight. Tapi if you give a long-term value that keep people come back, it's the key. Yeah. Yes. Michael, same. This is a very interesting and funny story sih Pak. Jadi musuh terbesar kita sebenarnya keluarga kita juga. Jadi pabrik terbesar di Indonesia untuk tekstil itu saudara kita. Dan mereka juga paling murah di seluruh pasar. Tapi baik lagi kenapa orang masih beli dari kita karena trust, speed, dan communication. Oke. Cool. Terus dari Clayton nanya bagaimana caranya mengakali minimum quantity order untuk startup fashion brand. Nah, cari Bobin. Jadi jualan nih. Nah, tapi beneran Pak, emang itu kesulitannya banyak itu sih. Tapi emang sekarang justru karena COVID ini juga banyak yang kita, kalau bisa dilihat di IG gitu muncul service-service tersebut untuk membantu brand-brand yang lokal itu bisa grow juga. Jadi kan saling membantu lah gitu Pak. Ya, ekosistem ya. Betul. Bahasa kerennya ekosistem, building ekosistem. Pak Gerald, mungkin pengalaman di Shopee jualan fashion, ada ini pertanyaan tadi mengakali minimum order, quantity order untuk startup fashion brand, apa dari data di Shopee atau di JDID pernah menganalisa ini? Paling dari sisi kalau bentukannya front end-nya seperti apa bisa ya ditampilkannya yang average order value-nya atau harganya itu ya kira-kira ada di range sekian-sekian, jadi lebih menarik gitu. Dan promonya ya lebih ke arah situ sih Pak, finding the doing market basket analysis. Oh, oke. Ini ada lagi dari Elga. What are the characteristics that make successful entrepreneurs? Nah, jadi pertanyaan kuliah nih Pak. Ayo Pak Michael dan Pak Gerald, pertanyaannya ini nih. Pak Michael dulu deh. Kok barengan ya? Oke, kalau dari saya sih mungkin lebih ke arah always curious, always ask the 5 whys of what you're doing, and be humble. Di atas langit ada langit yang lainnya, terus never stop learning from everybody surrounding you, even your competitors gitu. I think that's from my side. Mirip-mirip sama Gerald sih sebenarnya. Emang as an entrepreneur, it's never stop learning. There's always so many things that we have to learn. And of course, have the grit. Karena it's always very easy to give up, but the winners in the end is the one who never gives up. Sip. Oke. Mungkin itu dulu ya. Teman-teman, terima kasih Pak Gerald, Pak Michael. Ini karena sudah mau time up jam 5 acara kita. Saya kembalikan lagi ke Pak James. Silakan Pak James. Thank you. Thank you Pak Karyana. Thank you Pak Gerald dan juga Pak Michael. Mau mengingatkan aja nih sebelum kita selesai, nanti kan ada feedback email dari Grade Nusa untuk Binusian, tolong diisi, karena nanti SAT poinnya harus dari sana ya. Jadi kalau nggak mengisi feedback, nanti tidak dapat SAT point. Thank you semua. Jangan lupa juga ya, follow Binus Accelerator untuk latest news and update juga untuk event-event berikutnya. Thank you semua yang sudah join. Again, thank you untuk Pak Gerald, Pak Michael, dan juga Pak Karyana yang sudah membantu kita dalam event YT pada sore hari.
Oke, thank you semua. Sama-sama, makasih atas waktunya. Thank you semuanya. Thank you. From summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la.